Oke, kita akan mulai dari oke, How the Law of Physics Lie. Jadi, eee, How the Law of Physics Lie itu pertama kali diterbitkan tahun 1983. Jadi ini sudah cukup lama ya, bukunya sudah cukup lama. Cuma saya yakin nanti kita masih bisa melihat dalam level argumen filsafat itu masih relevan untuk sekarang, meskipun contoh-contoh yang diambil itu tahun 83. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin sangat expert di fisika mungkin bisa memberikan sedikit tambahan, sedikit tambahan data mungkin jika nanti kita ingin berbalas data. Oke, jadi Nancy Cartwright, tapi sebelum saya masuk ke bukunya ya, jadi Nancy Cartwright itu adalah sekarang profesor di Durham. Dia adalah bagian dari satu school of thought dari Amerika di filsafat ilmu yang disebut dengan Stanford School Project. Stanford School. Jadi ini terdiri dari, kalau teman-teman di filsafat ilmu mungkin tahu namanya Ian Hacking, kemudian Peter Galison, sama John Dupree, itu bagian dari Stanford School ini. Dan Nancy Cartwright itu berada di dalamnya. Buku ini ditulis waktu dia itu masih di California, masih di Amerika. Setelah dia dari Amerika, dia pindah ke UK dan dia lama di sana. Dia lama di LSE. Kalau teman-teman ikut diskusi sebelumnya, juga tentang Nancy Cartwright, bukunya The Devil's World itu ditulis saat dia di LSE. Sekarang dia di Durham. Berarti temennya Stephen Mumford, salah satu fellow di Zeno. Nah, apa sih itunya? Apa sih yang diinginkan dari Stanford School? Kalau kita bisa mengambil satu poin yang membedakan Stanford School dengan yang lain adalah dia ingin mencari konsekuensi filosofis dari praktek keilmuan, dari praktek-praktek ilmiah. Jadi yang dia fokuskan adalah bagaimana ilmu itu bekerja dalam praktek. Karena kadang kita punya imajinasi tersendiri atas sains yang itu cukup berbeda saat kita masuk ke detail-detail kecil. Nah, detail-detail kecil ini yang ingin dikerjakan sama Stanford School. Karena itu, kalau kita ngelihat Ian Hacking, Nancy Cartwright, dan Peter Galison, mungkin besok-besok kita akan nyoba ngomongin mereka berdua ya. Saya rasa sangat bagus untuk pengembangan filsafat ilmu di Indonesia karena belum banyak yang ngomong. Itu semuanya fokus di eksperimen dan model. Karena disitulah sebenarnya ilmu bermain. Saat di sanalah ilmu bekerja di eksperimentasi dan di model. Oke. Sebelum saya masuk ke bagaimana argumen dalam buku ini, saya akan bawa teman-teman dulu sebentar ke background historisnya. Ke background historis dari kenapa Nancy Cartwright itu menulis buku ini. Oke, kita nyoba ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah yang saat kita sebelum baca buku ini, kita perlu tahu konteksnya, dan konteksnya itu adalah tendensi filsafat ilmu di sekitar 50-60-an. Apa yang terjadi di sana? Kalau misalnya kita lihat, tahun segitu, itu ada satu kecenderungan tertentu. Hampir, kalau kita lihat ya, mayoritas semua filsuf-filsuf ilmu itu melakukan project unity of science. Jadi, kesatuan ilmu-ilmu. Mereka ingin memberikan interpretasi dunia yang dibangun dari ilmu. Apa itu? Yang akhirnya sebelum ke sana mereka harus tahu dulu seperti apa sih sebenarnya kesatuan ilmu-ilmu itu. Karena setiap ilmu pengandiannya adalah merepresentasikan satu realitas. Nah, dan kalau misalnya realitas itu misalnya dibayangkan secara reduksionis, salah satu dogma empirisis ya, reduksionis yang waktu itu filsafat ilmu itu pasti empirisis. Zaman itu sangat jarang kita menemukan filsafat ilmu yang tidak punya tradisi empiris pada waktu itu uh, itu terbentuk seperti dunia itu terbentuk seperti segitiga gitu. Jadi rapi banget dunianya. Nah, uh, bagaimana mereka bisa memikirkan seperti itu? Ya karena mereka punya proyek
mereka punya pengandaian bahwa dunia itu dapat dipecah-pecah jadi hal-hal kecil, reduksi, jadi kayak bulan-bulan kecil, kemudian itu ditumpuk satu-satu secara rapi, kemudian jadi satu sistem keilmuan yang merepresentasikan dunia. Nah, di sini ada dua implikasi yang terjadi dari Unity of Science Project itu. Itu pertama adalah yang disebut dengan Hempel ini gambar orang di kiri, itu deductive nomological model of explanation. Jadi eksplanasi deductive nomologis. Ini sangat terkenal waktu itu, sangat besar. Jadi apa sih intinya? Jadi deductive nomologis itu artinya ada dua hal. Jadi explanum dan explanandum. Tapi coba kita gunakan bahasa yang lebih sederhana. Jadi ada dua hal. Anggap saja itu A dan B. Jadi A dan B itu punya hubungan logis sehingga A konten yang di dalam di B itu ada di A. Gitu. Itu deduktifnya. Jadi B itu bisa dideduktif dari A. Bisa dideduksi maksudnya. Atau mungkin kita bisa menggunakan bahasa lain itu diderivasi. Nah, itu deduktifnya. Nomologisnya itu adalah hubungan hukum alam, laws of nature. Jadi hubungannya itu law of nature. Tadi kan ada A, ada B ya. B bisa dideduksi dari A, dan A itu harus berisi law of nature yang tanpanya dia nggak bisa menjadi A. Jadi law of nature itu harus menjadi esensi penting dari yang menjelaskannya. Jadi kita menggunakan A dan B aja daripada explanan dan explanandum. Jadi seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, jika itu benar, berarti yang A itu kan punya konten yang lebih besar ya. Dia punya konten pengetahuan yang besar, dan mungkin konten ontologis yang lebih besar, karena itu ada anggapan itu facticity view of physics. Jadi, fisika itu benar dalam menjelaskan realitas. Nah, kata ini sebenarnya diambil dari John Perry, kemudian diambil sama Cartwright. Yang dalam deductive nomological model itu harus ada law yang bersifatnya itu covering, yang sifatnya itu dia menyangkup seluruhnya, covering law. Dia bisa mengatur seluruhnya. Itu seperti, mungkin kalau itu Schrödinger equation, dan itu sangat terrepresentasi sekarang itu dengan misalnya project theory of everything. Jadi semuanya itu bisa di-cover oleh satu teori, berapa teori saja. Nah, itu yang disebut dengan factitious view of physics, yang punya implikasi ke covering law. Nah, cuma pandangan ini itu sebenarnya juga tidak mulus. Banyak pengandaian yang itu juga dipermasalahkan. Kita ngelihat pengandaian yang menurut kita bermasalah dari pandangan filsuf sebelumnya. Cartwright itu mengambil inspirasi dari 3 filsuf ini. Jadi yang pertama adalah Pierre Duhem. Saya kurang tahu bagaimana pronunciation-nya dalam bahasa Perancis. Anggap aja Pierre Duhem. Ini kritiknya atas natural kinds. Jadi dalam bukunya di tahun 1908 itu Pierre Duhem itu memberikan tantangan pada kita. Ada nggak sih natural kinds? Jadi natural kinds itu ya jenis ilmiah ya, yang itu harus ada saat kita membangun formulasi hukum alam. Cahaya dan segala macam itu kita bisa sebut dengan natural kind. Air dan segala macam itu natural kind nggak? Hidrogen dan segala macam. Nah, Durkheim ini historian of science, dan dia setelah melihat ini sejarah-sejarah ilmiah, ternyata dalam prakteknya kita bisa mempertanyakan tantangan ini. Jadi bukti apa yang kita punya untuk menginfer bahwa dari fakta ada hal-hal yang common itu meniscayakan unifikasi dari member itu. Itu masalah dari Duhem. Jadi dia bisa nggak sih kita ini cuma orang-orang ini hal-hal ini itu cuma common aja, tapi sebenarnya mereka tidak bisa dibuktikan mereka adalah natural kind. Dari penelitian empiris itu dari Critique of Natural Kind dari Pierre Duhem. Oke. Bisa nggak? Kalau misalnya nggak bisa, berarti tadi juga nggak bisa itu covering law itu juga nggak mungkin. Yang kedua, kritik yang kedua adalah kritik dari
Bas van Freysen. Sorry itu S-nya 2, harusnya S-nya 1. Bas van Freysen kritik atas inference to the best explanation. Inference to the best explanation itu artinya uh, kesimpulan dari ke penjelasan terbaik. Jadi ini seperti yang biasa dilakukan oleh para detektif. Sebenarnya detektif itu untuk mengambil kesimpulan mereka nggak pernah 100% benar, saya nggak pernah 100% yakin kalau misalnya si A itu pelakunya. Secara logis itu mereka mungkin masih bisa orang lain gitu. Cuma dari bukti-bukti yang ada itu adalah eksplanasi terbaik kalau misalnya A adalah pelakunya. Kalau teman-teman suka lihat Detektif Conan, suka lihat Kindaichi, cara penalaran detektif itu adalah inference-based explanation atau biasa disebut dengan IBE. Nah, menurut para covering law model itu mereka punya penjelasan, punya argumen seperti ini. Jika satu hal itu bisa menjelaskan banyak hal, berarti hal itu benar. Jika hal yang dijelaskan itu juga benar. Nah, ini ditantang oleh Bas van Freysen dalam bukunya tahun 1980, Scientific Image, itu dengan pertanyaan hampir sama dengan Pierre Duhem. Tapi ini di penalarannya. Jadi, what evidence, bukti apa yang kita punya untuk mengambil kesimpulan dari fakta bahwa jika X menjelaskan Y dan Y itu benar, maka X itu juga benar. Nah, jadi ini kalau menurut Van Freysen itu ampliatif. Kesimpulannya itu lebih melampaui premis yang dibangun. Oke, itu kritik yang kedua. Kritik yang ketiga, dan inspirasi ketiga dan psikiatrat adalah dari Ian Hacking. Ian Hacking itu juga waktu itu bukunya ditulis bareng tahun 83, diedit bareng. Cuma Ian Hacking sudah menulis banyak paper sebelumnya, dan dia bilang tadi itu fokusnya ke teori ya. Dan orang-orang tadi itu mereka cukup skeptical sama theoretical entity sebagaimana para covering law. Jadi kalau yang dua tadi, kalau ada kesamaan, itu kesamaannya adalah mereka tidak percaya pada theoretical entities. Tapi mereka theoretical entities saat Hempel dan teman-teman masih percaya dengan teori, Duhem dan Van Freysen itu tidak percaya dengan teori. Jadi Duhem dan Van Freysen nggak percaya teori, juga nggak percaya entitas. Tapi dari hacking, kita dapat inspirasi kalau if you can spray them, contoh elektron dengan positron, maka mereka real. Jadi kalau misalnya ada cause and effect yang jelas, itu kita bisa ngomong itu pasti real. Kita akan ngomong lebih dalam tentang ini nanti. Tapi tiga inilah yang menjadi inspirasi dari Nancy Cartwright untuk membangun argumennya. Lalu, apa sih isinya How the Laws of Physics Lie? Jadi, kalau saya bisa summarize menjadi 3, ini objektifnya. Jadi, How the Law of Physics Lie, yang mungkin bisa disingkat jadi HLPL, itu mendemonstrasikan 3 hal ini. Fundamental law itu tidak mendeskripsikan realitas. Nanti kita akan masuk ke sana. Fundamental laws. Kemudian, strict nomological deduction tidak pernah bertahan, tidak pernah terjadi itu. Strict nomological deductions. Jadi 2 hal ini itu jelas-jelas kontra dari apa yang diinginkan oleh Hempel dan kawan-kawan di awal tadi. Ini kontra facticity view of law sama kontra deductive nomological deductive nomological model of explanation. Dan yang ketiga adalah teori itu redundant, tapi entitas tidak. Nah, ini poinnya Cartwright. 3 hal ini yang tujuannya. Nah, kemudian gimana bagaimana premisnya? Nah, ini beberapa argumen penting di HLPL. Ini, sorry sebentar. Ini saya kecilin sebentar ya. Oke.
Kayaknya ada. Oke. Ini premisnya. Premisnya adalah pertama ada trade-off, ada keseimbangan nih, ada keseimbangan antara kebenaran dan explanatory power. Jadi kalau misalnya dia benar, semakin dia benar, semakin tidak explanatory dia. Jadi semakin dia explanatory, semakin benar dia. Jadi itu anunya, apa balance-nya. Balance antara truth sama explanatory power. Kemudian yang kedua, aproksimasi. Jadi biasanya dalam fisika itu biasanya kita nggak bisa mendapatkan hasil yang langsung dari yang A tadi, yang fundamental loh, yang hukum yang lebih fundamental, yang punya konten lebih banyak, ke yang lebih spesifik. Karena itu disebut dengan aproksimasi. Harus ada aproksimasi, karena biasanya kurang tepat. Nah, aproksimasi itu tidak membuktikan kalau ada deduksi. Kenapa? Karena aproksimasi dalam prakteknya itu bekerja secara ad verum. Dari yang ini ya, non ideal ke ideal. Jadi ad hoc. Ketiga, itu kita di ilmu, kita tidak mengambil inference to the best explanation, tapi inference to most probable cause. Penalaran kepada cause yang paling probable. Itu penalaran di ilmu. Yang keempat adalah yang bergerak itu teori enter, bukan teori exit dari fakta. Jadi teori itu yang masuk ke fakta. Jadi dia yang ngasih boundary, bukan di dalam praktek ilmuwan. Karena itu distorted pasti law itu. Oke, kita akan masuk, kita akan jelaskan 1, 2, 3, 4, kita lihat apa konsekuensinya, kemudian kita lihat beberapa sedikit objeksi, terus kita ngasih critical remarks. Oke, sebelum itu saya ingin ngecek ya, suara saya aman ya? Suara saya aman? Oke, kita masuk ke klaim yang pertama, explanation dan truth, trade-off-nya. Jadi, kenapa kok ada explanation, ada trade-off, ada keseimbangan antara explanation dan truth? Pertama adalah karena hukum, ya, apapun itu bekerja ceteris paribus. Jadi bekerja jika semuanya berjalan lancar. Artinya tidak ada yang interference. Dan ilmu itu hanya bekerja di situ. Di luar itu, dia tidak bisa bergerak. Dia nggak bisa menjelaskan secara tepat. Ini contoh ya, ini contoh yang diambil Catherine adalah Snell law. Snell law itu hukum yang kita pakai saat kita menjelaskan refleksi cahaya. Dan di situ kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh hukum yang ceteris paribus. Hampir semua hukum ya ceteris paribus. Harus dia. Dan itu mengatakan seperti ini. Untuk setiap dua media yang melalui media isotropik itu dia akan jatuh di Snell law. Jadi yang isotropik. Cuma masalahnya ini hanya model di isotropik itu. Karena seringnya hukum cahaya kita masuk itu yang non isotropik. Jadi dia hanya benar di hukumnya ini. Dan kalau kita ngelihat semua hukum-hukum fisika itu bekerja seperti itu. Dia hanya bekerja benar di model. Oke, kita akan tahan nanti pertanyaan berikutnya. Kita sampai sini dulu. Oke. Jadi saat dia keluar dari model, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi bahkan salah. Kalau kita bisa ambil lebih kuat tuh, bahkan salah. Mungkin anunya ya pembenarannya adalah itu kita anggap kalau pas meskipun salah itu nanti ada hukum yang nanti membackup dia, atau ini hanya sebagai elliptical reasoning untuk kita mencapai ke sana, sampai ke hukum yang lebih tinggi. Cuma itu nggak founded, tidak founded itunya. Secara metafisik maupun secara ilmiah nggak founded. Kenapa? Kita nggak bisa tahu seberapa besar gapnya dengan yang covering law tadi, yang law yang bisa mengcover ini dengan cara lebih besar. Kayak itu. Jadi saat kita tidak menggunakan isotropik, kita harus melakukan banyak aproksimasi untuk melihat ini. Itu yang pertama ya. Kedua, ini yang penting.
Kenapa kita mengandaikan bahwa truth itu setara dengan explanation bagi para Caving law model itu karena mereka menganggap bahwa komposisi itu meniscayakan interaksi. Jadi saat interaksi itu adalah konsekuensi dari komposisi. Padahal kalau kita lihat scientific practice itu enggak. Jadi interaksi itu bukan konsekuensi dari komposisi. Contoh ya, contoh itu Newton dan Coulomb law. Kalau kita lihat bagaimana sih body dalam artian fisika ya, itu punya force. Oke, kita bisa masukkan Newton law di sana. Cuma masalahnya Newton law, hukum gravitasi, hukum karena gravitasi, force karena gravitasi itu bukan satu-satunya force yang ada di dunia. Juga ada hukum lain, force lain, yaitu force karena elektromagnetik yang diatur di Coulomb law. Nah, berarti kan dua-duanya ini tidak bekerja sebenarnya. Dia hanya bekerja jika dalam ceteris paribus. Kalau kita melihat dalam penalaran fisika, itu kita ada vektor. Biasanya kita gabungin itu dalam vektor. Jadi vektor untuk Newton law berapa, vektor Coulomb law berapa, netnya itu adalah force dari dua itu. Tapi kita belajar kalau dua-duanya itu bukan Newton law, juga bukan Coulomb law. Lalu apa? Nah, di sini penalaran yang biasa dimasukkan oleh para komposisionalis adalah dua-dua law-nya itu bekerja. Tapi nggak semudah itu kita bisa ngambil kesimpulan seperti itu. Bayangkan kalau misalnya, kalau Mill ya, menganggap kalau misalnya kita ada orang dorong kotak itu ke utara dan ada orang dorong kotak ke selatan dengan daya yang sama, kotak itu berhenti. Tapi sebenarnya itu enggak menurut Mill. Jadi ada dua force yang bekerja. Cuma penambahan itu metafor. Jadi vektor itu nggak pernah eksis di kenyataan. Jadi nature itu nggak add law kan, dia bekerja aja. Dia nggak bekerja dengan vektor dan nggak ada hubungan vektor dengan causal reaction atau causal effect misalnya, causal law. Jadi di situ masalahnya. Dan kalau kita ngelihat beberapa argumen yang cukup meyakinkan dari di bidang itu yang kita nggak bisa menerima itu di fisika karena vektor itu lagi-lagi itu metafor karena nature tidak add itu. Itu yang pertama ya. Mungkin ada yang lebih argumen lebih meyakinkan, contohnya itu di spin orbit coupling. Kita bisa ngeliat itu di sini. Ini adalah ground state dari karbon atom. Nah, sekarang kita nyoba lihat contohnya kenapa interaksi itu nggak bisa masuk sebagai komposisi. Itu kita lihat ya, itu ada di gambar itu ada A, ada B, ada C. Ini level state-nya. Nah, A itu adalah yang aproksimasi central field-nya yang keluar saat kita menggunakan Coulomb law. Cuma itu cuma average. Jadi ada yang kalau kita lihat cek ke realitas itu ada yang kurang tepat nih. Karena itu kita harus masukkan interaksi potensial sehingga kita bisa mendapatkan B. Oke. Cuma itu juga nggak pas karena karena itu tidak masukkan spin coupling. Couple. Jadi spin orbit coupling itu menghasilkan yang yang C. Cuma kalau teman-teman lihat di sini itu ada hal yang menarik karena yang berubah itu cuma di 3P-nya doang. Dan saat kita menjelaskan ini hanya lewat hukum fundamental, hukum kayak Coulomb law itu, ini kita nggak dapat. Jadi kenapa? Karena yang C itu 3P2, 1 dan 0 itu nggak bisa diderivasi dari level sebelumnya. Nggak bisa derivasi karena itu nggak vektoral jalannya. Kalau vektoral kan semuanya multiplikasinya jalan. Jadi selalu ada aproksimasi di hukum-hukum situ. Oke. Tadi kita masuk ini ya. Tadi kita masuk ke itu ke explanatory ya, ke balance. Nah, sekarang kita masuk ke aproksimasi. Kenapa menurut Cartwright aproksimasi itu justru jalannya kebalik ya, bukan dari yang ideal ke non ideal, tapi dari yang non ideal ke ideal. Ini contoh.
kenapa hubungan antara di A dan B yang lebih besar dan kurang besar dari eksponen dan eksponen random itu tidak berjalan. Karena fundamental law itu tidak akurat saat kita menjelaskan realitas. Contoh, Ohm law di T dan hybrid model ini kita coba memberikan sedikit gambaran, mungkin teman-teman coba bisa ngeliat bareng-bareng. Itu ada theoretical mid-band gains sama aktual yang terjadi. Diandekan itu apa yang terjadi di itunya, terjadi di modelnya yang di kanan. Asumsinya. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini menurut Nancy Cartwright itu ada perbedaan antara theoretical mid-band gains dan aktualnya. Jadi 72 dan 44. Artinya ini salah. Dan kalau kita mau banyak-banyakan contoh, itu banyak banget contohnya. Jadi saat apa yang terjadi di realitas, itu di realitas saat semuanya jalan, itu kita tidak bisa berpangku pada fundamental law. Jadi fundamental law itu tujuannya itu bukan untuk mendeskripsikan realitas. Nanti, ini kenapa bukunya itu How the Law of Physics Lie. Kenapa hukum fundamental itu berbohong. Karena ini, dia nggak bisa menjelaskan realitas, dia sangat terbatas. Saat di luar 100 paribus, dia salah. Oke. Satu lagi, kenapa dia tidak bisa nggak hold tadi ya, deduksi A dan B. Itu karena kurang ini apa namanya, nggak sinkron. Yang kanan dulu ya. Jadi phenomenological law itu tidak bisa diderivasi dari secara rigorous dari fundamental law, tapi ad hoc. Contoh yang paling jelas itu di quantum mechanics. Jadi ada namanya exponential decay. Jadi percepatan eksponensial yang kebalik itu di dalam quantum mechanics itu jadi perdebatan, itu mereka tidak bisa diderivasi dari fundamental law. Entah itu Pauli atau Schrödinger equation, itu Schrödingernya O-nya kurang ini ya, kurang titik duanya. Tidak bisa. Hanya karena itu ada solusinya adalah itu menggunakan Markov approximation, dan saya lupa satunya. Kalau kita nggak menggunakan aproksimasi itu nggak bisa, nggak masuk. Dan ini ada kutipan dari salah satu kuantum mekanik, satu ilmuwan kuantum mekanik, dan dia bilang kalau misalnya Eugen Mesbahser, saya kurang tahu gimana pronunciation-nya, dia bilang kalau fakta dari exponential decay law itu adalah support empiris bahwa radioaktif proses itu bukanlah konsekuensi rigor dari mekanika kuantum, tapi hasil dari aproksimasi yang sangat halus. Jadi kita belum bisa itu. Saya juga kemarin masih cek, itu masih perdebatan, dan lagi-lagi kita membutuhkan aproksimasi itu untuk mencapai hitungan exponential decay. Saya nggak masukin ekuasinya karena menurut saya tidak begitu penting. Yang kita lebih fokus di level perdebatan argumentasinya. Oke. Itu untuk yang wait. Oke. Itu untuk yang ininya apa? Yang approximation. Nah, sekarang adalah inference of the most probable cause. Cartwright merasa bahwa teori itu redundan. Jadi teori itu cuma alat buat kita untuk menjelaskan sesuatu, dan setiap teori itu punya meritnya masing-masing. Jadi teori itu sebenarnya tidak merepresentasikan eksistensi sesuatu. Nah, cuma kalau begitu artinya lalu apa yang dijelaskan oleh sains gitu. Nah, di sini dia berbeda dari Bertrand Russell sama Pierre Duhem. Sains masih punya kekuatan untuk menjelaskan eksistensi itu saat dia berbicara tentang probable cause. Jadi contoh ya, di fisika kita akan lihat banyak sekali model dan teori, tapi hanya ada satu teori, itu bukan teori, harusnya satu causal story. Saya benerin ya. Jadi hanya ada satu causal story. Contoh adalah ini. Ini model laser.
di fisika ada 6 model yang berbeda dan 3 ekuasi yang berbeda, dan semuanya itu punya model masing-masing untuk kita. Misalnya yang ini lebih sederhana, bagus untuk prediksi, satunya bagus untuk eksplanasi, satunya bagus untuk menjelaskan A, B, dan C. Tapi mereka itu punya satu kesamaan. Mereka bertumbuh pada satu causal spring yang sama, yaitu saya kok tiba-tiba lupa. Itu quantum damping. Jadi mereka berrelate sama satu cerita quantum damping, yaitu antara ini absorpsi dan emisi dari photons. Itu yang story-nya, quantum damping. Dengan quantum damping inilah akhirnya ekuasi ini bisa berjalan. Nanti kita bisa ngomong debat apakah ini pragmatis atau tidak. Oke. Kemudian causal role itu penting dalam eksperimen. Ini beda ya saat kita bilang kalau misalnya ini ada satu analogi dari Cartwright. Misalnya ada Tuhan dan Tuhan sih tahu kalau misalnya dalam satu keadaan X itu yang bekerja itu adalah teori A, misalnya teori Schrödinger misalnya. Lalu kita nggak percaya, it's okay. Cuma kita nggak bisa melakukan itu di entitas. Kalau misalnya Tuhan mengatakan bahwa dalam satu X itu yang menyebabkan X itu adalah satu entitas ini, kita harus percaya bahwa itu ada entitas itu untuk menjelaskan. Satu lagi analogi yang sederhana. Analogi sederhana adalah misalnya ada satu tanaman ini tidak bisa tumbuh tanpa hanya bisa tumbuh di humiditas yang pas, misalnya. Karena itu kalau kebanyakan air ya nggak bisa di tanaman itu, tanaman yang ada dalam pot. Nah, kalau misalnya, jadi untuk kita dengan teori seperti itu teman-teman, berarti kita harus mengandaikan kalau misalnya tanaman yang tidak bisa tumbuh karena kebanyakan air ini nggak bisa tumbuh, berarti kemungkinan besar ada air di sana. Nah, inferensi seperti itu penting di desain dan harus itu akan jadi tidak make sense kalau kita tidak kita tidak memberikan satu hal yang sebagai hal yang benar entitas itu. Dan ini sangat penting dalam eksperimen. Kalau misalnya jadi observasi itu bukan standar eksistensi. Standar eksistensi itu eksperimentasi. Kita memberikan inference terhadap entitas dengan properti-propertinya, lalu kita harus harus kita cek ini benar nggak, dengan apa? Dengan memberikan misalnya dengan dieksperimentasi, misalnya kita beri dentuman atau kita berikan kolit, kita berikan hantaman, dan dengan hitungan kita dia akan bertindak seperti A. Dan jika itu benar, berarti kita nggak punya alasan untuk mengatakan bahwa jika efek itu terjadi, berarti kausnya juga benar. Berarti karena kausnya benar juga berarti itu penting dalam penalaran ilmiah entitas itu. Oke. Terakhir ya teman-teman. Sorry ini tadi ini bukan laptop saya, jadi harus ada penyesuaian. Saya kecilin dulu, sorry. Jadi ada kurang. Sorry kalau misalnya kurang. Alright. Nah ini jadi ada 3 stage ya dari teori entry. Dengan itu gimana sih kemudian teori itu bisa masuk, dan akhirnya teori ini memberikan kita satu masalah tertentu dalam filsafat ilmu adalah karena teori itu entry, dia tidak exit, jadi dia itu masuk. Dan masuknya itu lewat 3 cara ini. Pertama, unprepared description. Jadi dari deskripsi yang tidak unprepared. Jadi saat kita melihat suatu fenomena, semua yang relevan itu masuk agar yang penting empirically adequate. Dan ini tidak didiktat sama teori. Contoh misalnya komet Halley. Jadi komet Halley itu kita masukkan ke sana, kita bagaimana ngitung komet Halley itu dari empirically adequate fenomena, dan itu tidak didiktat sama hukum. Lalu setelah itu masuk itu di prepared description. Di sini kita masukkan masukkan mathematical match, kita nyoba, tapi informal lah masih ya. Kita coba masukkan itunya masukkan yang kira-kira cocok apa. Setelah sudah kita masuk ke formal, kita kasih diktat boundary, kemudian itu jadi teori. Jadi selalu ada distorsi di sana. Dan
Ini contohnya adalah box normalization di quantum mechanics. Jadi quantum mechanics itu kita ada ini ya, ada masalah, terutama saat kita ingin menjelaskan infinity itu di menjelaskan ketidakterhinggaan di partikel bebas dalam plane waves. Saya kurang gimana untuk menjelaskan, menerjemahkan plane wave, tapi dalam plane waves, dan akhirnya itu ada dua solusi ya, solusi dari Dirac dan solusi dari saya lupa namanya, dia masukkan itu box normalization. Jadi kita menganggap bahwa kotak itu semakin besar, jadi kita harus mengasumsikan satu potensi dalam kotak tadi, dalam wave tadi, sehingga kita bisa masuk ke infinity. Itu sangat berguna dalam menjelaskan, memberikan prediksi dan explanatory, tapi itu fiksi penjelasan itu. Dan itu prevalent di fisika. Itu ada distorsi kebenaran. Jadi di sana kenapa kok teori itu akhirnya dia masuknya itu mendikte. Nah, terus kemudian apa implikasinya? Implikasinya menurut Nancy Cartwright itu kita tidak melakukan itu covering law model sebenarnya. Dalam scientific practice yang benar itu adalah simulacrum account of explanation. Apa itunya? Isinya adalah tidak ada single right explanation dan model. Jadi explanation teori itu punya meritnya sendiri-sendiri dan it's okay dengan itu. Semakin banyak teori dan model, semakin bagus ilmu kita karena kita bisa menjelaskan banyak hal. Kemudian yang kedua adalah ini ada perbedaan. Pertama adalah fundamental laws dan phenomenological laws. Jadi kalau kita lihat tadi ya, teman-teman, yang anggap tadi explanandum dan explanan tadi itu fundamental law dan phenomenological law. Jadi fundamental law kayak Schrödinger equation, kemudian kayak Maxwell equation, dia itu tidak punya kemampuan describing, tapi kemampuannya itu organizing, classification, dan prediction. Jadi dia itu kan memberikan clue. Jadi dia ini kalau kita pakai Cartwright, dia mengambil inspirasi dari Duhem. Natural kan itu cara kita untuk mempermudah ini aja, mempermudah penjelasan. Jadi fundamental law itu gunanya di sana, mengorganisir, dan itu luar biasa dari sana. Tapi saat dia menjelaskan realitas, tunggu dulu. Karena yang benar itu, yang bisa menjelaskan realitas itu adalah phenomenological law, hukum-hukum yang dia fokus di satu fenomena. Kalau misalnya teman-teman baca paper itu di Airy Law, jadi Airy Law dan tadi semua Forbes itu semuanya phenomenological treatment dari fundamental law. Mereka sama-sama model, cuma model modelnya itu mereka bekerja di ranah yang berbeda. Gitu. Satunya ranahnya di aproksimasi, satunya di ranah fundamental. Dan itu perlu dibedakan itu untuk. Jadi di sinilah maksudnya yang hukum fisika yang berbohong itu yang fundamental laws. Jadi dia nggak mendeskripsikan realitas. Dan implikasinya apa? Implikasinya kalau gitu, berarti sangat mungkin dunia itu tidak terstruktur secara bertingkat dan stratifikasi. The world may unravel. Gitu. Jadi teori itu nggak berperan penting dalam, karena motivasi kita untuk membangun dunia yang berstratifikasi itu adalah teori. Karena kita percaya bahwa ada fundamental laws. Kita percaya secara epistemologis itu explanandum itu dapat dideduksi secara nomologis. Dunia mungkin itu unravel. Kalau teman-teman lihat itu ikut diskusi sebelumnya yang double word, itu kita menjelaskan yang ketiga ya. Jadi kita ngelihat argumen-argumen apa yang memungkinkan kita untuk percaya pada yang ketiga. Oke. Ini beberapa objeksi, saya bahas sedikit aja. Jadi ini ada objeksi yang menurut saya tidak begitu mengkhawatirkan buat Cartwright, yaitu pertama adalah objeksi dengan stating the exactitude de ceteris paribus. Jadi ceteris paribus itu benar, cuma di ceteris paribus itu tidak. Banyak orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Kayak kalau teman-teman lihat di paper saya itu ada Albert, Lyman, terus Klein, itu semuanya membalas Cartwright dengan cara seperti ini, dan itu gagal melihat klaimnya Cartwright, karena klaimnya Cartwright justru itu model.
model yang sangat sederhana. Sedangkan di real life model hampir model itu nggak pernah jalan. Misalnya semua hal terjadi di dunia ini nggak in model. Contoh misalnya di Neorat, contoh yang sering dipakai sama skater adalah Neorat tadi, kalau misalnya ada daun jatuh kemudian dia kena angin, itu kita menghitungnya nggak pakai apa, nggak ada, dan kemungkinan besar dan itu tidak dimotivasi oleh teori dan teori nggak bisa masuk ke sana. Yang kita andaikan mungkin kan, wah pasti ada super law yang bisa menjelaskan itu dengan kalkulasi yang ada, tapi itu fate, itu nggak pernah terbuktikan dan itu juga masih macet. Gitu. Yang kedua adalah what physicists think of the distinction. Jadi contoh Alport, jadi P.V. Alport itu coba melawan Kepler dengan bilang seperti ini. Di fisika, itu fisikawan itu menganggap bahwa phenomenological law itu temporer, jadi bukan yang khas, karena nanti dia bisa dijelaskan lebih dalam dengan fundamental law. Tapi itu juga bukan masalah di sini, karena justru itu yang mau sama Kepler. Ya benar dia bisa memberikan insight karena beda model. Cuma untuk mendeskripsikan realitas phenomenological law daripada derivasi fundamental itu lebih itu menang. Tapi ada objeksi yang menurut saya worrying. Itu pertama human capability. Ada satu contoh ya, counter example teman-teman, sebenarnya penggabungan interaksi itu adalah elektromagnetism. Cuma kita bisa berdebat itu tentang apakah itu interaksi atau tidak. Cuma sangat mungkin itu manusia itu kita punya kapabilitas untuk menemukan interaksi tadi. Walaupun mungkin banyak orang bilang nggak mungkin interaksi antar law. Karena secara prinsip tadi susah dilihat, tapi mungkin. Dan objeksinya Cartwright itu bilang itu bukan knockdown argumen. Tapi nanti kita akan bahas tadi apa implikasinya. Kedua adalah bagaimana kita menginterpretasikan praktis sains tadi. Itu kan ini ya. Jadi ada dua interpretasi atas sains praktis yang cukup kuat. Itu pertama adalah kausal interpretatif sama yang struktural. Dan menurut saya itu kita bisa bahas di tempat lain. Cuma itu cukup boring. Kalau misalnya strukturalis itu menang, berarti sangat mungkin at some point kita bisa menerima walaupun terbatas faktisitas hukum fisika. Cuma itu kita bisa diskusikan lagi karena kalau misalnya kita masuk ke yang kemarin ya, kalau misalnya di The Depth World, di buku yang lain itu Cartwright memasukkan capability, dan itu juga akan menjadi perdebatan yang seru. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan praktek sains itu yang itu yang menurut saya akan jadi ruang yang worrying buat bagaimana kita bisa mengcounter posisi Nancy Cartwright. Oke, ini notes dari saya. Jadi bagaimanapun artinya adalah perdebatan antara fundamental laws, perdebatan antara dunia yang terstruktur atau tidak, yang ruli atau tidak, itu adalah masalah empiris. Bukan masalah bukan masalah filosofikal. Kalau gitu berarti itu memang dimau sama Cartwright. Jadi dia ingin mendecide itu, ini nggak kita selesaikan dengan metaphysical approach. Cuma menurut Cartwright, meskipun kita nggak bisa menyelesaikan itu secara metaphysical approach, cuma saat kita menganggap bahwa dunia itu unruly, dunia ini tidak well arranged, itu lebih strategik daripada saat kita membangun dunia ini tidak membangun dunia ini secara terstruktur dan terstratifikasi misalnya. Itu lebih strategik. Artinya karena apa? Kita membuka ruang kemungkinan adanya cross wide interaction. Yang itu jadi ini lebih tidak mengekang daripada yang terstratifikasi tadi. Jadi dia lebih lebar. Secara praktis ini lebih menguntungkan. Kita bisa membuka banyak model. Kita bisa ngomongin ini lebih lanjut. Kayak misalnya sekarang ada filsuf Hesek Cheng, dia ngomong kalau misalnya bukan artinya everything goes ya, tapi many go. Dengan many go kita punya merit yang lebih besar sebenarnya dengan itu. Dan kita tidak menghabiskan funding itu hanya untuk kebijakan politis itu yang punya asumsi universalis. Dan ya kayak dari everything banyak funding masuk ke sana daripada hal yang lain yang mungkin juga lebih make sense untuk menyelesaikan satu masalah. Oke. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Mari kita
kita berdiskusi, atau ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Rangga. Halo. Oh iya. Oke. Intinya adalah Nancy Ketot ingin menunjukkan satu sistem berpikir yang lain dalam filsafat ilmu. Dan dia ingin menunjukkan kalau misalnya filsafat ilmu itu bisa memberikan signifikasi dalam ilmu, dalam sains, dalam interpretasi sains. Itu yang yang ingin dia masukkan dengan interpretasinya ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sebenarnya adalah saat kita ngomong filsafat ilmu, bebannya semakin berat. Karena saat kita ngomong filsafat ilmu, yang kita bicarakan sebenarnya harusnya adalah bagaimana ilmu itu bekerja. Bagaimana ilmu itu bekerja secara praktek. Nah, dari situ baru kita bisa ngambil kesimpulan filosofisnya apa. Itu dari bottom up ya, dari ilmu ke filsafat. Dan dari situ, kita bisa mengembalikan lagi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Salah satu yang dilakukan oleh Cartwright itu adalah di bukunya ini, di chapter 9 terakhir, dia ingin berikan kontribusi di perdebatan mekanika kuantum. Secara lebih spesifik sebenarnya itu perdebatan ini operator unitarity di perdebatan mekanika kuantum. Yang menurut Cartwright itu dia menggunakan antirealismenya di teori untuk mencoba menyelesaikan masalah itu. Memang masalah measurement itu bukan masalah di sini. Jadi karena unitarity menggunakan tadi konsepnya Cartwright simulacrum account of divination itu bukan property real di quantum theory. Dan kita masalah itu lebih masalah fisika daripada masalah filosofis. Oke. Tadi cukup jelas nggak suaranya? Oke. Tapi ada yang mendem. Maksudnya mendem itu gimana tuh? Halo, selamat malam. Halo, silakan. Ya, selamat malam, Mas Diar. Terima kasih atas penjelasannya. Halo. Halo, selamat malam. Ya. Bisa dengar? Ya, bisa. Ya, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Ini topik yang menarik buat saya. Mungkin yang saya mau tanyakan malam ini mengenai statement tentang teori yang bekerja dalam suasana atau situasi ceteris paribus seperti itu ya, di mana dalam realita kenyataannya yang saya tangkap dari apa yang sudah dijelaskan adalah tidak sama dengan sesuai atau tidak sama dengan bagaimana teori itu disusun di atas kertas seperti itu. Jadi saya menangkap bahwa contohnya dalam kasus hukum Snell tadi,
karena yang terjadi di kenyataan itu tidak isotropik, jadi hukum itu praktis berlaku dalam situasi, mungkin saya bisa sebut dalam situasi ruang kelas gitu ya, atau educational seperti itu. Tapi setelah saya berpikir lebih lanjut, bagaimana dengan kasus-kasus di mana memang hukum-hukum ini diterapkan secara ketat dan mempunyai urgensi yang kritis ya, misalnya kayak penerbangan roket gitu, yang mereka harus mempertimbangkan berbagai vektor dan gaya dan menggunakan teori-teori mekanika gitu, dimana di situ jelas ada resiko-resiko yang jelas kalau misalnya terjadi deviasi bahkan sampai bisa kehilangan nyawa seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah dalam konteks ceteris paribus dalam kasus roket ini itu masih bisa ya secara saya rasa secara pengetahuan saya ya masih dengan penerbangan roket yang sekian kali cukup berhasil masih bisa dikatakan teorinya itu berjalan gitu. Mungkin ada komentar dari Mas Diar. Oke, makasih Mas Rinaldi Ya, tanggapannya. Itu sangat menarik ya pertanyaannya. Gimana dengan ini ilmu-ilmu yang dia sifatnya engineering. Sifatnya itu bukan dia explaining, tapi dia sifatnya lebih kayak itu mengambil piecemeal-nya, kemudian dia dimasukkan jadi satu teori yang kuat. Justru Nancy Cartwright itu berangkat dari sana. Nancy Cartwright itu berangkat dari yang pola pikirnya dia adalah bagaimana kita membangun. Jadi simulacrum account explanation itu adalah, kalau bisa saya katakan, itu engineering par excellence. Jadi kalau kita coba lihat ya, kalau misalnya di engineering dan di ilmu-ilmu yang dia bekerja di luar ceteris paribus, atau kalau kita menggunakan bahasa lain itu di sistem yang tertutup tapi sistem yang terbuka, kita nggak bisa mengandalkan itu. Kita nggak bisa mengandalkan fundamental law sebagai real description of reality. Kita harus membangun model yang lain, model yang tidak fundamental, tapi dia itu problem related, dia itu phenomenological. Jadi dia itu berbasis sama fenomena. Ini contoh ya, mungkin saya kurang tahu kalau pasnya di roket. Cuma saya ada contoh di engineering yang lain. Contoh itu di sini. Kalau kita ngelihat yang di luar kelas tadi ya, kalau pakai bahasanya Mas Rinaldi, itu ada namanya Sorad effect. Itu sebenarnya jadi ada Sorad effect, ada Fick's law. Jadi Fick's law itu dia ingin dengan ini ya, dengan pemahaman fundamentalnya, pemahaman yang tadi dengan dunia tersertifikasi, fundamental bisa menjelaskan, dia melihat bahwa kalau kita ngomongin transport ekuasi di struktur mekanik tentang heat, tentang distribusi di ekuasi transportation kayak misalnya flow process, terus heat transfer sama electric current, itu mixingnya itu berarti dia berpikir oke, kita menggunakan Fourier law untuk heat flow-nya, Newton law untuk sharing force-nya, Ohm law untuk electric current-nya, digabungin. Saat kita ngomongin itu di realitas, it doesn't work. Nggak bisa, karena saat tiga daya ini masuk, evolusinya tidak berjalan sebagaimana tadi ya, interaksinya tidak berjalan sebagaimana yang ada di model satu digabungkan. Karena itu kita butuh ekuasi yang lain yang lebih model phenomenological. Nah, Cartwright itu ingin melihat bahwa in reality, di realitasnya, kita menggunakan itu. Kita menggunakan yang phenomenological law itu saat kita mendeskripsikan realitas. Dan ini phenomenological law ini dianggap inferior saat kita membangun pandangan tentang realitas tadi. Dengan apa inferiornya? Saat tadi expandum expandandum itu dianggap dia konten. Jadi yang hukum lebih besar itu konten itu. Padahal saat kita masuk ke describing reality itu nggak jalan, ada interaksi tertentu di mana
saat kita pecah menjadi komposisi, itu nggak bisa menjelaskan interaksi tersebut. Contoh tadi itu, kayak misalnya di Charlotte Effect. Secara intuitif ya, saya kurang tahu bagaimana yang terjadi di rocket, tapi secara intuitif saya merasa di rocket science yang itu sangat-sangat detail, saya rasa juga tidak akan bisa bergantung dengan fundamental law yang sangat simple, yang itu bekerja di model, dia harus describe in reality seperti apa. Ya. Kira-kira kayak gitu, Mas Rinaldi. Iya, terima kasih. Siap. Oke, thank you. Makasih pertanyaannya. Jadi justru ini apa? Kita pro yang ke sana. Jadi justru yang diinginkan oleh Stanford School itu kita lihat ke sana. Sains yang asli itu di situ. Sains yang mendescribing reality. Jadi kan memang ada yang dia mengorganizing kayak gitu kekuatannya di sana. Tapi ada yang kekuatan yang describing reality itu yang di phenomenological law. Dua-duanya ada di dalam kelas ya. Dua-duanya mungkin di dalam kelas. Cuma tadi itu, yang pertama yang kita anggap, kita punya preasumsi yang kurang tepat saat menganggap bahwa ada fundamental, ada law yang lebih fundamental yang itu govern, menjalankan law-law yang lain. Itu yang ingin dilawan sama Cartwright dengan analisis di praktik ilmiah langsung. Itu sih. Selamat malam. Terima kasih moderator, ini udah ngasih kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya untuk pembacaan tentang Cartwright sendiri buat saya sesuatu yang baru ya. Dan tadi tuh rencananya ikut diskusi ini juga penasaran sama apa yang dijelaskan tentang buku How the Laws of Physics Lie, tapi saya bertanya-tanya nih karena ini sesuatu yang baru banget buat saya, dan kebetulan di sini juga agak ribet di rumah, jadi nggak bisa ngikut semua, agak lompat-lompat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya dari apa yang dijelaskan oleh Cartwright, apakah kemudian dia memberi tawaran lain atau mungkin apa ya, kayak semacam menunjukkan ada kemungkinan lain selain fungsi-fungsi model atau explanatory atau apapun yang fundamental laws yang jauh lebih problem related, jadi lebih dekat dengan kira-kira kenyataan yang bagi beberapa orang kan kadang-kadang model atau explanatory enggak menjawab semuanya. Apakah Cartwright kemudian memberi clue atau memberi alternatif tentang itu? Itu aja sih Mas moderator. Makasih kalau udah kasih kesempatan bertanya. Oke. Terima kasih Mbak Gianni Dika. Terima kasih pertanyaannya. Justru kalau apa yang lebih problem oriented itu ada. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin fixkan dulu kalau justru itu yang ingin dikejar sama Nancy Cartwright. Dia merasa kalau misalnya pendekatan ilmu sebelum dia itu terlalu fokus ke relasi logis, relasi semantik, yang itu juga penting ya untuk filsafat ilmu. Cuma ada kecenderungan terlalu ke sana. Yang kedua, tadi itu justru yang kayak explanatory truth itu ada problem yang dibawa oleh para positivis untuk membangun dunia yang struktur tadi. Membangun dunia itu seakan-akan fisika di atas, terus dia memberikan ruang ke bawah untuk kimia, ke bawah, dan semua ini semakin bawah lagi.
itu lebih faith, itu lebih keyakinan. Jadi buku How the Law of Physics Lie itu lebih menghancurkan memberikan counter example dari sana. Nah, lalu kemudian apa yang lebih problem related, mulai lebih ke fokus ke problem, ini problemnya sangat banyak, terutama di bidang policy. Jadi kalau sekarang itu Cartwright, dia sudah selesai dengan filsafat. Jadi seakan-akan seperti itu. Yang sekarang buku-buku yang dia bangun itu evidence-based policy. Sebelum kita jauh ke sana ya, implikasi langsung dari ini adalah kita melihat bahwa sebenarnya model itu berperan penting dalam ilmu. Dan kita tahu kalau misalnya kebijakan itu dia bertumpu sangat tinggi, punya dependensi tinggi terhadap penemuan-penemuan ilmiah. Harusnya ya, evidence-based policy. Nah, sayangnya dalam kehidupan praktek itu hubungan relasi policy dan ilmu itu sangat politis ya. Sangat politisnya seperti ini. Banyak yang merasa banyak fundamental faith itu bermain di ranah kebijakan. Sehingga apa? Kalau misalnya di ranah ilmu ke policy dulu ya, itu policy-nya itu lebih grand. Contoh grand itu lebih masuk itu kepada teori-teori yang dia punya itu tendensi fundamentalis, punya tendensi universalitas. Kalau dia itu bisa universal dan dia dijalankan. Itu anunya apa? Problem di lapangan seperti itu. Contoh kalau misalnya teori of everything itu salah satu tekanan kita ke sana, entah budaya dan juga politik ke sana itu tinggi. Oke, teori everything mungkin dia bilang itu juga buat pengetahuan. Iya, it's okay juga buat pengetahuan. Cuma saat kita ngomongin policy, kita ngomongin mana yang strategik, mana yang tidak. Dan banyak yang fundamental faith itu main di sana. Contoh lagi, itu misalnya itu di bidang grant. Terus di bidang policy masuk. Saat kita menyelesaikan satu masalah dalam policy, itu kita sebagai ilmuwan, itu kita percaya pada beberapa teori-teori tertentu. Nah, masalahnya adalah saat kita punya preposisi fundamentalis, kebijakan yang kita lakukan itu kebanyakan akan jadi bias fundamentalis. Contoh yang paling kerasa adalah itu penghilangan kanker. Kalau kita ngelihat ini ya, tapi ini agak empiris dan tidak dibahas di buku yang ini ya. Cuma kalau kita lihat di buku lainnya itu akan kelihatan. Itu gimana misalnya satu institusi tertentu saat dia ingin menyelesaikan masalah mengurangi kanker, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah misalnya itu memberikan banyak sangat sekali porsi untuk gene program daripada mungkin itu yang teori lain, keadaan lain yang itu berfungsi juga explanatoris dengan model yang lain, cuma tidak fundamentalis. Contoh apa? Sosial, masalah sosial, psikologis, gimana untuk masuk ke sana, dan itu sangat berpengaruh dari bagaimana presuposisi fundamentalis kita terhadap kebijakan itu. Dan kalau kita mau ngambil contoh lagi akan sangat banyak ya, itunya masuk. Karena lagi-lagi menurut saya filsafat itu sangat berperan penting dalam pembangunan arah politik kita. Jadi saat kita punya filsafat yang kurang tepat, akhirnya kita punya masuk ke penerapannya ini kurang efektivitas mana. Jadi masalahnya itu ini lebih efektif mana di situ. Saat kita masuk fundamentalis itu sudah debat itu tertutup, debat itu sudah selesai. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah yang ini penting yang ditekan sama Cartwright adalah model based problem. Jadi yang kita lakukan itu seperti di phenomenological law di fisika, yang kita bangun itu model-model kecilnya untuk menyelesaikan masalah, bukan yang model besarnya. Model besar itu organizing, tapi waktu kecil kita modelnya kecil. Itu. Untuk apakah itunya, saya masih dalam proses pembacaan yang buku itu, cuma kira-kira related problemnya sampai ke sana. Kalau misalnya yang kita inginkan, jawaban yang diinginkan Mbak Jenetika itu lebih related problem. Jadi kita lebih punya satu indikator baru untuk membicarakan hubungan relasi policy dan ilmu. Kira-kira gitu. Satu lagi. Sorry.
lagi. Jadi ini nggak bisa diambil dari How the Law of Physics Lie. Cuma yang tadi di interpretasi Heisek Cheng tadi atas Nancy Cartwright dan John Dufry sangat bagus. Dia direktur di Cambridge History and Philosophy of Science. Teman-teman bisa lihat videonya di YouTube banyak dan sangat inspiring. Dia menunjukkan bagaimana pluralisme dalam ilmu itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, sangat berguna dalam kebijakan dan segala macam. Tadi sudah dibaca yang Cartwright. Dia masukin di interpretasi sainsnya. Kita punya anggapan kita punya dua penemuan ilmiah yang itu sering dianggap kemenangan dari fundamentalis, yaitu combustion, saya lupa yang diganti dengan oksigen itu, kemudian ether. Itu dua hal ini selalu menjadi reduksionis menang. Cuma saat kita lihat sejarahnya, ternyata itu lebih banyak politiknya daripada ilmunya. Saat kita menangkan combustion tadi. Aduh, saya kok lupa tiba-tiba ya. Yang combustion itu apa namanya? Yang Lavoisier itu yang ada diganti dengan hidrogen dan oksigen. Ya, phlogiston. Thank you, I know. Di phlogiston. Nah, Lavoisier itu, saya kurang tahu gimana cara pronunciation-nya, itu antara Cavendish dan Lavoisier kalau nggak salah. Dan itu dia menunjukkan kalau misalnya phlogiston itu lebih dihabisi secara politis daripada secara ilmiah. Karena secara ilmiah, kalau kita lihat sejarahnya, interpretasinya, itu bisa digunakan secara juga bisa memberikan interpretasi yang baru. Yaitu dia itu elektron sebenarnya. Jadi, kita nggak tahu namanya, tapi dia punya properti seperti elektron, yang waktu itu nggak masuk dalam pemikiran Lavoisier pada waktu itu. Apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Tapi, what a waste kita membuang hal seperti itu. Dan bahkan di ilmu sendiri, yang tetap ya, kayak fruitfulness, segala macam yang kondisi empirical tadi itu kadang tidak berjalan seluruhnya dalam sejarah ilmu. Lebih sering kita lebih sering kita bermain politik juga di ilmu. Itu di yang lain ya. Saya nggak mau melari ke sana. Yang ingin saya rasakan adalah Menigo itu punya fruitfulness entah teoritis ataupun praktis. Yang itu dalam pandangan Stanford School dan pandangan Cartwright itu lebih lebih strategik. Karena kita nggak bisa menyelesaikan ini secara metafisik. Kita selesaikan ini secara strategis atau tidak. Oke, itu kira-kira Mbak Jenny. Mas Diar, kalau boleh nambahin lagi. Oke, silakan. Saya tidak kuat untuk melihat ada semacam paralel begitu antara pemikiran Cartwright ini dengan mungkin pemikiran sebelum Cartwright begitu ya, dengan pergerakan di filsafat gitu dari modern dan ke postmodern gitu. Paralelnya adanya semacam ketidakpercayaan kalau di filsafat ya kepada grand naratif gitu ya, atau cerita-cerita besar seperti Hegel seperti itu, dan Plato seperti itu, dan terutama dimulai dengan Heidegger ya atau Husserl, dan akhirnya berujung Heidegger, akhirnya semua menjadi pecah dan akhirnya postmodern dan mulai percaya kepada narasi-narasi kecil seperti itu. Nah, kecil dan besar ini yang saya lihat seperti paralel gitu dengan covering law seperti itu, yang dimana menjadi yang besar, dan hukum-hukum yang, nah menariknya juga pakai nama hukum phenomenological law gitu ya, hukum phenomenological law yang ibaratnya tadi adalah par excellence untuk engineering begitu kan. Jadi terspesifikasi untuk satu case atau situasi tertentu yang kita pasti, mana di situ kebenarannya pragmatis lah seperti itu ya. Ini agak mirip gitu
agak mirip seperti Husserl yang menunjukkan bahwa subjek dan objek itu adalah suatu kesatuan gitu ya, dan akhirnya menyebabkan ada postmodernisme di ujungnya gitu ya. Cartwright saya rasa juga mulai mempertanyakan lagi begitu mengenai katakanlah metafisikanya dalam dunia sains ya, apa namanya, ilmu-ilmu yang fundamental yang bisa menjelaskan yang sumber dari mana hukum-hukum yang lebih spesifik bisa diturunkan seperti itu. Itu yang dipertanyakan oleh Cartwright, mirip seperti metafisika yang dipertanyakan oleh Husserl seperti itu. Ya itu hanya sekedar sesuatu yang terlintas saja di kepala saya, mungkin bisa ditanggapi atau bisa juga tidak. Saya kembalikan lagi kepada Mas Diat. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rinaldi. Saya itu pernah diskusi sama salah satu teman saya, ada di sini, Risalah Alumni, Nicean, dan tidak percaya apapun. Ya, dia tanya, Cartwright ini posmo nggak gitu, dan itu menantang menurut saya. Saya ada satu titik itu saya tetap tidak mau berafiliasi dengan gerakan postmodernisme. Menurut saya mereka punya satu posmo dalam artian gerakan ya, gerakan postmodernisme yang berujung di filsafat seperti, kalau misalnya filsafat ilmunya itu di Feyerabend, itu tetap ada punya esensi tertentu. Cuma kalau misalnya kesamaan melawan narasi, iya, saya harus mengatakan itu. Bedanya apa dengan Feyerabend yang itu contoh filsafat ilmu di posmo, di tadi itu yang mungkin Hasseltang memberikan perbandingan yang tepat menurut saya. Di saat Feyerabend bilang anything goes, scientific pluralis seperti orang-orang di Stanford School itu nggak bilang anything goes, tapi many go. Dan many go itu many go itu lebih fruitful baik secara praktis atau secara filosofis, secara teoritis. Many go, dan that's fact, itu fakta yang terjadi di lapangan. Many go, banyak yang bekerja. Itu sih. Itu mungkin Mas Rinaldi. Silakan Mas Moderator, Tangga. Oh ya, saya ingin bertanya nih ke Mas Diar. Jadi menurut Mas Diar dan Nancy Cartwright itu apakah ilmu atau teori yang dimaksud oleh Cartwright itu memiliki kemampuan prediksi? Apakah bisa dikatakan bahwa ada kepastian di dalam tiap teori menurut Cartwright dan Mas Diar seperti apa? Lalu untuk bagaimana Cartwright itu melihat teori-teori sosial yang tadi Cartwright mengkritik nomological deduction ya. Nah kan nyatanya kan kalau teori sosial lebih seringnya, walaupun ada yang generalisasi itu induksi ya, lebih ke arah menjelaskan satu fenomena spesifik di satu tempat di waktu tertentu, dan tidak mencoba untuk menjelaskan lebih besar daripada itu. Mungkin ada yang mencoba mengkaitkannya, tapi itu problem yang lain. Jadi menurut Cartwright dan Mas Diarnya sendiri itu teori-teori dalam ilmu sosial itu seperti apa? Bagaimana nilai kebenarannya juga? Jadi itu.
pertanyaan pertama mempertanyakan nilai kemampuan prediksi dan certainty, yang kedua masalah ilmu sosial. Terima kasih. Oke, makasih Mas Sosi. Asik. Makasih pertanyaannya. Ini saya akan jawab dulu dari yang kepastian dan prediksi. Tentang kepastian dan prediksi ini Ketrat memberikan satu satu bab sendiri di How the Law of Physics Lie. Dan menurut saya ini cukup aneh, cukup worth untuk dibagikan lagi. Jadi yang kita perlu tahu dari pembagian pertama adalah ada fundamental law, ada phenomenological law. Fundamental law itu tadi ya, explanation dia gerak yang di model, cuma dia punya explanatory power yang kuat. Dan yang kedua itu phenomenological law, dia kecil, dia describe satu hal kecil, cuma dia akurat. Nah, di sini mungkin saya akan membagi dua level dari nilai kebenaran, kepastian dari prediksi tadi. Pertama di level causal role. Jadi kalau misalnya phenomenological law, dia itu lebih bisa memberikan penjelasan atas low level causal rules. Di sini dia berbeda dari berbeda dari para realis yang umumnya ya, yang percaya kalau misalnya fundamental law itu juga bisa memberikan truth, sedangkan kalau yang kalau di sini enggak, justru kebalikannya. Justru phenomenological law itu memberikan low level causal rule, yang itu menurut saya nilai kepastiannya itu yang paling utama di Cartwright. Dia akhirnya di bukunya selanjutnya capacity dan measurement, dia bilang itu kita ini mencari capacity. Nanti akan saya jelaskan di kemudian teori sosialnya. Jadi causal rule itu yang kepastian tertingginya. Jadi sains itu. Cuma cuma masalahnya ada trade off gitu antara kita ngomongin kapasitas dan akhirnya ngomongin prediksi. Dan prediksi itu diberikan secara lebih kuat oleh fundamental law. Jadi fundamental law itu tidak mean untuk menjelaskan realitas. Realitas terjadi setelah itu, setelah ada aproksimasi, ada model yang dibangun lewat pemahaman phenomenological. Jadi prediksinya di sana. Contoh yang paling mudah itu misalnya saat kita ngomongin yang paling mudah, kita semua tahu anekdotal ini. Teorinya Einstein. Kita percaya dengan teorinya Einstein hampir 100% ya, kita percaya. Dan Cartwright memberikan poin yang tinggi terhadap itu karena space itu model yang cuma a bit distorted. Cuma kalau kita ngelihat hitungannya Einstein sama apa yang terjadi itu tetap ada gap. Nah, gap itu sebenarnya, tapi untuk kita sampai ke gap itu kita butuh teorinya Einstein sebagai dia rule prediction-nya bisa sampai ke sana. Tapi apakah dia describe reality tepat nggak? Nggak. Tapi dia memberikan explanatory power yang luar biasa. Kalau itu yang paling anekdotal. Cuma kita bisa berdebat tentang teorinya Einstein. Tapi Einstein itu jarang terjadi di real world. Kenapa? Karena dia bergerak jadi bodily event, kalau menurut Cartwright itu model yang disiapkan oleh alam. Dan memang posisinya itu yang covernya memang besar. Cuma in the real life situation itu kita tidak berada dalam hal yang seperti itu. Kita real life semuanya hampir cukup brutal interaksi antar satu dengan yang lain. Itu sih nilai kebenaran yang mungkin yang dimaksud dari masa sih nilai kebenaran itu di sana. Jadi kalau diulang yang punya role prediksi itu fundamental law. Apakah dia benar? Dia benar hanya dalam model. Dalam kenyataan yang cukup terdeteksi, dia jadi bilang salah. Cuma dia punya prediksi yang luar biasa untuk menunjuk ke tempat yang hampir salah itu. Karena itu banyak kalau misalnya kita lihat teman-teman realis itu, dia melawan itu dengan konsep approximately truth. Hampir benar. Itu nanti misalnya kalau mau berdebat, mungkin di lain waktu kan kita harus mempaskan dulu definisinya sama truth likeness ya. Itu masalah utama di para realis. Cuma
mereka punya itu karena mereka tahu kalau itu tidak pernah tepat mendeskripsikan realitas. Terus tentang masalah teori sosial. Teori sosial ini punya peran kuat di Cartwright ya. Jadi di buku berikutnya di Nature Capability and Measurement itu saya agak ya itu ada satu bab sendiri yang keren. Bagaimana fisika itu belajar dari teori sosial, dari ekonomi. Ekonomi itu ya kayak epitomenya dari ilmu sosial. Tepat sekali justru dengan kita justru bisa membaca lebih dekat ilmu sosial dengan simulacrum account-nya Cartwright, karena di sosial structure kita bekerjanya itu lewat ini lewat simulacrum account. Jadi kita pakai model yang spesifik itu kita coba kita gunakan secara ini ya, secara cukup serampangan mungkin. Kita aproksimasi, tapi akhirnya kita bisa menemukan satu halnya di situ. Jadi justru simulacrum account itu juga berangkat dari, selain engineering juga berangkat dari teori sosial. Mungkin yang membedakan ini dengan deskripsi yang lain adalah misalnya mungkin para interpretasionis atau masalah yang lainnya adalah Cartwright masih percaya bahwa dalam kita menjelaskan realitas, kapabilitas itu penting. Jadi investigation science, entah di teori sosial ataupun di teori alam, itu adalah investigasi atas kapabilitas satu entitas. Jadi cara bekerjanya hampir sama. Jadi kira-kira seperti itu, Mas Tosi. Semoga menjawab. Kalau misalnya kurang puas, silahkan ditanyakan lagi. Itu di bukunya yang ini, apa? Kalau teman-teman, ini saya lihat tunjukkan ya bukunya. Oke, saya sudah lagi. Bukunya ini. Ini bukunya. Nature Capacity and Their Measurement. Di salah satu babnya itu dia ngomongin bagaimana fisika bisa belajar dari ilmu ekonomi. Ini bukunya susah dibaca ya. Saya agak kesulitan baca buku itu karena kita perlu pemahaman probabilitas yang cukup tinggi. Saya lagi belajar itu, dan kalau misalnya dibaca sebagai senang-senang bisa. Cuma kalau misalnya mau tahu detailnya itu kita butuh pemahaman probabilitas yang cukup sebelum baca itu. Jadi ini ada ini ya, ada ini karena bukan laptop saya jadi nggak bisa nunjukkan subbabnya, tapi ada. Halo Mas. Ya, terima kasih atas paparannya buat Mas Diar. Mungkin saya tertarik karena tadi dari Mas Sosiawan tadi tanya soal keterkaitannya sama yang ilmu sosial, dan karena belum baca baru mengenal Cartwright juga, jadi tertarik dan penasaran. Kalau dari, dan mungkin bisa di correct me if I'm wrong kalau keliru pembacaannya, dari yang tadi berarti ada tendensi si Cartwright ini lebih cenderung ke sesuatu yang pada satu titik ada tendensi pragmatis gitu, atau seperti apa gitu kalau dari tanggapannya ke Mas Rinaldi soal roket tadi, kan pertanyaan soal roket tadi. Jadi, itu dengan keterkaitannya sama tadi soal kemampuan prediksi. Jadi
Saya belum baca yang lain, tapi tertarik apakah kemudian ada tendensi bahwa yang dihadapi itu cenderung yang dekat-dekat saja gitu, karena dia membahas yang fenomenologis kan ya. Jadi dia punya tendensi ke situ. Itu dengan keterkaitan sama saya belakangan ini sedang baca soal prolepsis ya, soal antisipasi kita akan masa depan secara psikologis dan juga secara ekonomis gitu. Jadi yang kemudian kalau ngomongin trade off dan segala macamnya tadi kemudian jadi menarik ketika membayangkan situasi ekonominya atau sistem ekonomi gitu, kemampuan pembacaan atas atau model kemampuan model untuk membaca suatu sistem atau realitas secara umum itu kemudian dipakai untuk membangun suatu sistem politik tertentu gitu. Nah, ada konsekuensi politis yang diambil dari kalau tadi Mas Diar menyebutkan bahwa ada konsekuensi politis menjauhi yang fundamentalis gitu, artinya lebih merangkul yang kebenaran yang plural gitu. Apakah ada konsekuensinya secara politis gitu, terutama mungkin kelompok pengkaji filsafat ilmu ini posisinya kalau secara di medan filsafat ilmu itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Apakah mereka termasuk yang minor dan karena satu dan lain hal tadi karena membaca yang terlalu kecil dan kemudian tidak punya tendensi ke sesuatu yang pragmatis, alih-alih untuk misalkan ya semacam mempromosikan utopia sesuatu gitu. Karena kan tadi kan kalau dikaitin kalau pragmatis jadi cenderung lebih kalau di logika keputusan tuh lebih ke keputusan yang dekat-dekat ini, bukan keputusan untuk yang akan datang, kurang lebih itu aja sih. Mungkin kalau ada kesalahan pembacaan nanti juga bisa dikoreksi. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rifki Akbar. Nah, semoga penelitiannya lancar. Jadi tentang tadi ya, peleosis. Tadi kurang tahu yang di psikologi tadi. Semoga lancar penelitiannya. Berarti koreksi sebentar. Berarti tadi tentang yang pertama yang pragmatis. Kalau saya bilang iya, karena Cartwright ini lahir di tradisi filsafat Amerika. Tradisi filsafat Amerika itu agak berbeda kalau misalnya kita bangun itu dari tradisi filsafat misalnya yang sama-sama analitik di Eropa dan di Inggris. Meskipun akhirnya teman-teman analitik yang di Eropa itu semua pergi ke Inggris Amerika setelah setelah Perang Dunia Kedua. Cuma mereka punya khas yang dilihat. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan itu secara filosofis. Mungkin nanti teman-teman yang di sosiologi ilmu lebih bisa menjelaskan epistemic community itu seberapa besar pengaruhnya terhadap pemikiran. Cuma kalau misalnya apakah ini pragmatis? Jadi iya, kalau saya bilang seperti itu. Cuma belum tentu ya. Jadi yang ditekankan Cartwright itu yang paling penting dia tidak mau terjebak ini benar karena ini berguna. Kebalik. Ini berguna karena ini benar. Itu yang ingin itu Stanford School ininya di situ. Dan kenapa dia fokus sama yang apa yang jadi praktek? Karena itu yang kita punya. Jadi kita nggak terjebak pada imajinasi tertentu terhadap satu sistem. Jadi apakah pragmatis? Yes, ini bisa dibilang tradisi pragmatis Stanford School. Cuma bedanya adalah saat meskipun dia tradisi pragmatis, cuma ini tidak ini tidak ke arah yang seperti yang kita bayangkan, misalnya Richard Rorty. Jadi tidak ke arah sana. Arahnya adalah tetap arahnya teoritis, pragmatis. Jadi apa sih yang terjadi di dalam tadi? Kayak misalnya tadi ngomongin fisika, ngomongin ekonomi, itu semuanya apa yang secara pragmatis terjadi. Cuma prinsip yang mereka bangun itu bukan prinsip pragmatisme. Jadi bukan prinsip pragmatis yang dibangun. Cuma apakah ini punya tendensi pragmatis? Iya. Gimana kita membedakan itu? Seharusnya mudah. Kita membedakannya dari tujuan ininya dari bagaimana kita mengambil kesimpulannya. Contoh adalah pengambilan kesimpulan pengambilan kesimpulan tentang inference the most probable cause. Itu sangat mungkin Cartwright masuk ke sana itu lewat pendekatan pragmatis yang itu dia lawan. Tapi nggak inference the most probable cause ini dibangun karena itu niscaya. Itu nggak make sense kalau misalnya kita nggak melakukan seperti itu. Jadi itu perbedaannya mungkin. Tapi dia punya tendensi pragmatis untuk menyelesaikan lebih ke persoalan problem sehari-hari. Yes.
Dan kemudian tadi masalah yang besar-besar ya, tadi ya, apakah dia punya tendensi untuk melawan yang naratif, mungkin pakai bahasa semua sekarang. Kalau Catherine melihat, iya, karena pemahaman covering law itu kita bisa ngelihat di praktis itu at some point membatasi bagaimana ilmu itu berkembang. Secara historical itu justifikasinya nggak di Cartwright, justifikasinya ada di Herzog Cheng. Secara teoritis bagaimana presuposisi filsafat tertentu itu apa namanya itu applied di penentuan gimana kita ilmu tadi itu di Herzog Cheng. Dan dia menunjukkan kalau misalnya itu jalan dan itu tidak begitu fruitful untuk perkembangan ilmu. Apakah akhirnya melawan fundamental law? Enggak. Nasihater nggak pernah melawan fundamental law berarti itu harus dibuang, tapi dia menempatkan ini tempatnya di mana sih? Oh, thank you. Apa? Di mana itu ininya? Apa? Tempatnya ada di mana? Dia apakah tempatnya itu di apa namanya? Di deskripsi atau di prediksi? Ya kan tadi tempatnya di prediksi ya. Explanatory, organisasi, klasifikasi, jadi lebih di sana untuk yang situ. Terus apakah di mana sih tempatnya Stanford School di filsafat ilmu atau di filsafat yang lain? Dia mungkin kalau misalnya kita membagi bagaimana kita mendekati ilmu lewat dua hal, teori sama praktik, filsafat ilmu yang Stanford School itu lebih di praktik. Jadi yang dia lebih menekankan praktek. Dan seberapa besar itu di filsafat ilmu, jelasnya ini ya, filsafat ilmu sekarang udah diverse banget. Karena dan kok secara pendekatan itu dia cukup banyak. Tapi kok masalah yang kecil-kecilnya, tadi kalau Cartwright ya, dia percaya entitas percaya tapi menolak yang teori itu sedikit minoritas. Kayak gitu. Itu untuk yang besar-besar. Yang terakhir masalah policy. Masalah policy, apakah ini konsekuensi politiknya ada? Ada jelas ya. Tadi saya sudah cukup jelaskan yang gimana ini jatuh di masalah policy. Tadi di bagaimana kita ngelihat realitas. Akhirnya kan kalau misalnya kita bertumpu pada satu teori tertentu dan satu presuposisi tertentu untuk membangun satu policy tertentu, artinya ini sebenarnya sudah teori Leiden berarti. Dan yang kita serang di sana, Leiden teorinya saat dia membangun kebijakannya itu. Serta mungkin untuk gimana detailnya, saya butuh waktu lagi, saya butuh jelaskan gimana posisi Cartwright yang membangun dunia, yang pandangan dunianya itu dunia ini tidak terstruktur tapi berantakan, dan tugas kita itu justru merapikan itu lewat policy tadi, lewat rekayasa, lewat engineering, jadi kayak gitu. Semoga menjawab Mas Rizky. Iya, benar. Herzog Cheng. Tulisnya di YouTube, Pak. Dia bukunya agak teknis bukunya. Jadi kita akan lebih mudah untuk mendengar lihat cara-caranya yang di YouTube. Oke, itu mungkin rekomendasi tadi.
Oke, Rangga. Oke. Oke, kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga ini bisa membantu teman-teman, entah cuma nambah insight atau bisa membantu teman-teman menyelesaikan problemnya. Cuma di sini lebih fokus ke ini ya, apa? Mendiseminasi pemikiran Cartwright. Menurut saya ini alternatif yang cukup bagus karena filsafat ilmu kita cukup kurang berkembang menurut saya, dan positivis juga enggak, yang lain-lain juga enggak. Menurut saya malah bagus kalau misalnya fokusnya positifis, tapi yang lain juga enggak. Ya menurut saya ini semoga bisa membantu di program filsafat ilmu dan bisa itu. Jangan lupa minggu depan keren, Ainus aja. Nanti kita akan ngomongin Ramsey. Kalau bisa teman-teman datang, silakan datang. Lebih ngomongin logika. Dan Ramsey salah satu ini ya, salah satu logikawan hebat yang masih muda. Oke, itu sih Rangga.